Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan pada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim walaupun lewat Zoom meeting ya. Mungkin ini kali kedua ya kita berjumpa lewat Zoom meeting. Semoga nanti kita bisa segera bersilaturahim secara offline ya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah pada qudwah hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya. Semoga kelak kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih ayah bunda yang sudah hadir tepat waktu ya, ini apresiasi. Saya minta pokoknya jam 8 hadir gitu. Agar apa? Karena saya nanti harus nelponin 28 anak, ya, 28 orang tua. Kalau kita tidak tepat waktu dari jam 8 nanti khawatir molor. Biasanya kalau ini bisa sampai siang, sampai ya jam 2 jam, jangan sampai terlalu panjang aja gitu ya. Jadi semoga kita bisa tepat waktu gitu ya ayah bunda ya untuk pembagian rapot ini sehingga nanti juga nyaman semuanya. Yang di rumah mungkin juga ada aktivitas-aktivitas lain gitu, nungguin telepon dari saya nggak ditelepon-telepon, khawatirnya seperti itu ya. Jadi kita upayakan untuk tepat waktu dalam pelaksanaan pembagian rapot dan sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas PTMT gitu ya. Oke, untuk yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan putra kita ya. Tapi sebelumnya nih gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya ya? Nih, mohon maaf saya belum sapa. Alhamdulillah sehat guru. Alhamdulillah sehat Bu Lena. Di sini terima kasih atas doanya. Ya mohon doanya dari ayah bunda semua, kita semua guru-guru berusaha semaksimal mungkin gitu ya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik buat putra-putra kita gitu ya. Gimana caranya ngatur pembelajaran biar bisa maksimal gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan putra-putra kita ya kelas 7C terutama ya. Alhamdulillah untuk kelas 7C ini secara kehadiran cukup bagus gitu, cukup bagus. Setiap hari kebetulan saya kan sebagai wali kelas setiap hari akan mendampingi putra-putri kita dan putra kita ya kelas 7C ini dalam ubudiyah ya. Nah, di situ biasanya saya mengabsen kehadiran. Ya memang ada 1-2 anak gitu ya, 1-2 anak yang terkadang belum hadir gitu. Saya kan mulai ubudiyah itu jam 7.30. Nah, itu yang menjadi kendala salah satunya adalah sering beberapa kali terlambat gitu. Misalnya jam 7.40 baru hadir sehingga nggak dapat tilawah Qur'annya atau jam 7.45 baru hadir. Nah, ini mohon menjadi perhatian kita bersama gitu. Saya juga berusaha kalau ada yang telat saya panggil-panggil di grup atau saya japri anaknya gitu. Oh Bu, saya masih tidur nih Bu, gitu masih baru bangun. Nah, hal-hal seperti ini karena saya juga enggak kadang sih kalau pas lagi bisa sambil ngawasin ubudiyah, saya kadang udah ketahuan nggak hadir, saya telepon anaknya. Nah, itu masih suara bantal gitu, masih, "Iya Bu, masih tidur." Nah, hal-hal seperti ini saya mohon sekali kerjasama dari ayah bunda biar jam 7.30 itu putra kita itu sudah rapi gitu ya, sudah sarapan, sudah sholat duha, sudah pakai seragam, sehingga jam 7.30 sudah masuk Zoom, kita tinggal tilawah Quran, kemudian zikir al-ma'surat dan doa bersama sehingga jam 8 sudah siap lahir batin gitu ya.
ruhiyahnya sudah diisi, kemudian dia makan juga ya jasmaniahnya sudah siap ya, sudah sarapan, jam 8 tepat sudah siap untuk belajar, mengikuti pembelajaran. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama ya. Hanya ada beberapa sih, kalau secara umum, kehadiran putra-putra kita sudah cukup bagus. Ya tadi beberapa orang nanti mungkin secara pribadi nanti saya akan sampaikan ya pada saat konsultasi individual, siapa saja gitu yang perlu mendapatkan perhatian untuk hadir tepat waktu gitu. Kalau dari sikap, ya anak-anak kita sih ya cukup baik gitu, cukup baik. Hanya dalam hal kadang tugas ya, tugas itu seringkali nggak tahu kenapa, apakah ini peralihan dari SD ke SMP sehingga kesadarannya itu belum sepenuhnya begitu ya. Udah kayak misalnya, kan kalau di SMP itu nggak kayak SD ya Bunda ya, misalnya gurunya cuma satu gitu ya, semua pelajaran atau mungkin kalau guru mata pelajaran juga nggak terlalu banyak kayak di SMP ini. Kalau di SMP ini kan ada berapa mata pelajaran tuh, ada 13 kalau nggak salah ya. Semua sekian banyak mata pelajaran gurunya berbeda-beda dan saya sebagai wali kelas juga tidak tahu semua masing-masing tugasnya itu apa. Paling paling, ketika guru bidang studi menitipkan ke saya, "Bu Diana tolong ini tugas pelajaran saya ada yang belum mengumpulkan," baru saya share. Tapi secara detail yang paling tahu adalah guru bidang studinya masing-masing gitu. Mungkin kalau di SD dulu kan ada daftarnya gitu ya, ini, apa, anak ini yang belum mengerjakan siapa, anak ini pelajaran apa, bidang studi apa. Nah, memang di SMP itu dituntut untuk lebih mandiri ayah bunda. Nah, ya mandiri, oh tahu tugas saya yang belum itu apa, kemudian eh, apa saya harus bagaimana gitu. Makanya kan saya mengirimkan nama-nama guru dan nomor teleponnya. Nah, itu memang harus ada upaya dari si siswa ini ya untuk, oh saya yang belum tugasnya ini, saya harus menghubungi guru ini gitu. Nah, memang di sini butuh pendampingan ya Bunda ya dari orang tua, oh anak kamu yang belum ini, kalau memang dia belum kemandiriannya belum, ya mungkin dibantu gitu ya, dibantu untuk menghubungi guru bidang studinya. Nah, ya paling yang menjadi kendala saya sebagai wali kelas itu saja ya tentang tugas yang terkadang dari 28 anak, nanti misalnya mata pelajaran apa, ada 10 anak yang belum mengumpulkan tugas untuk mata pelajaran itu. Kalau khususnya untuk mata pelajaran saya biasanya pertama saya tagih ke anaknya, ke grup gitu, ke grup belum ada respon saya japri ke anaknya, saya japri anaknya belum ada respon, saya minta tolong ke orang tuanya, japri orang tuanya. Jadi mohon maaf kalau ayah bunda sering kali direpoti untuk masalah tugas-tugas ini. Memang yang namanya pembelajaran online itu selain ya untungnya kita juga ada pembelajaran langsung lewat Zoom, untuk melengkapi pemahaman siswa tentunya untuk mengetahui apakah dia benar-benar paham atau tidak, tentunya melalui penugasan itu. Kalau dia bisa menyelesaikan tugas berarti dia cukup paham dengan penjelasan yang dilakukan di Zoom. Jadi seperti itu, ayah bunda. Oke, sampai di sini biar nggak satu arah nih, ada yang mau menanggapi dulu? Silahkan. Dari tadi saya ngomong sendiri nih. Belum ada yang menanggapi, silahkan. Boleh langsung open mic atau raise hand. Saya udah izinkan untuk semua bisa open mic kayaknya. Silahkan. Belum? Oke, kalau belum terkait dengan raport tadi, oke, saya lanjutkan ya. Ya Bunda, boleh kalau nanti misalnya ada yang mau langsung disampaikan, saya langsung dipotong nggak apa-apa Bu. Saya ada yang mau disampaikan, silakan gitu ya. Saya langsung izinkan untuk menyampaikan. Terkait raport PTS tadi saya sudah sampaikan ya ke Ayah Bunda raport PTS putra-putra kita. Nah di situ terdiri dari nilai PH, kemudian nilai keterampilan dan nilai PTS. Nah untuk nilai PTS itu adalah nilai asli ya Ayah Bunda ya, nilai asli PTS yang kemarin. Ya aslinya seperti apa, misalnya nilainya 30, ya saya dicantumkan di situ 30. Mungkin ada pertanyaan, Bu, anak saya udah remedial Bu, kok nilainya masih 30? Betul, walaupun sudah remedial, yang dicantumkan di raport PTS adalah nilai asli, terus
remedialnya buat apa, Bu? Gitu. Nah, remedialnya ini disimpan untuk mengolah nilai rapot yang sebenarnya nanti. Kan ini kan baru rapot bayangan ya Bunda ya. Rapot bayangan itu belum rapot yang Diknas, baru untuk rapot bayangan kita sebagai guru dan orang tua gitu ya. Nah, untuk nilai remedial PTS itu digunakan untuk nanti mengolah nilai rapot yang asli, yang dari Diknas itu, yang ada di MAP itu ya. Nah, itu. Kemudian kemarin juga saya mohon maaf sekali terkait dengan ya nilai seni budaya yaitu memang kelalaian salah satu dari guru kami sudah mengingatkan, beliau sudah ya dari pihak sekolah juga sudah mengingatkan. Ya semoga ke depan tidak terulang seperti itu lagi ya. Siswa sudah mengumpulkan, kemudian tapi belum direspon. Ya mungkin sekedar gambaran aja nih ya Bunda ya, sekedar gambaran. Memang guru seni budaya kami ini usianya sudah cukup lanjut ya, hampir pokoknya 50 lebih lah. Kemudian beliau ngajar di semua kelas, 12 kelas. Nah, kan kalau seni budaya satu kelas itu 1 jam pelajaran. Kemudian kalau 12 kelas berarti 12 jam ya. Tapi kan walaupun 1 jam pelajaran, misalnya satu pelajaran itu tugasnya ada 3, berarti kalau 3 kali 12, 36 ya, 36. 36 kalau sekelas 30, berapa itu bisa dikalikan ya, 36 kali 30. Banyak memang. Nah ini memang ya menjadi tantangan tersendiri buat kami, para guru ya, untuk bisa cekatan mengoreksi, menilai gitu. Dan kami sudah ingatkan gitu ke beliau. Ya. Oke, baik Ayah Bunda. Ini ayahnya Hukmah, sepertinya ada yang mau disampaikan. Silahkan Ayah Hukmah. Baik, terima kasih Bu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mungkin saya minta sedikit penjelasan aja Bu Riana terkait tadi raport. Ya, betul. Berarti nilai PTS itu bukan nilai gabungan Bu ya? Belum nilai Bu. Murni di dana ya. Betul. Ya, nilai PTS itu nilai murni ujian PTS kemarin, Ayah Hukmah ya. Jadi kan kemarin seminggu kemarin ya, dari tanggal 20 sampai ya. Ini apa saya yang putus-putus atau Ayah Hukmah ya? Ayah Hukmah ya. Oh iya. Diulang. Tadi agak putus-putus. Mohon diulang Ayah. Ya. Jadi saya minta informasi aja Bu Riana terkait PTS. Berarti PTS itu nilai murni yang didapat siswa ketika kemarin mengerjakan PTS itu Bu ya? Betul. Ya, nilai murni dari nilai PTS itu yang kemarin. Selanjutnya terkait dengan PH dan nilai PH dan keterampilan. Di sini kan masing-masing ada 3 kolom Bu Riana ya. Nah, di masing-masing kolom itu kan ada yang full 3 penuh, ada yang hanya 1, ada yang 2 itu. Yang strip itu apakah memang anak kami belum melakukan atau mengerjakan tugas, atau apakah memang hanya ada 1 PH atau 2 PH saja? Itu ya, Bu Riana. Terima kasih. Ya, terima kasih Ayah Hukmah ya atas pertanyaannya. Ya, tadi mohon maaf saya belum sempat menjelaskan detail ya di WA untuk teknis membaca raport ini. Jadi untuk yang strip itu berarti guru yang bersangkutan memang belum menyelenggarakan tes yang seperti itu. Tesnya misalnya kok PH 3 strip gitu, berarti pelajaran tersebut belum PH 3 gitu. Kemudian kalau ini sama ya, cara membacanya sama dengan yang laporan bulanan kemarin. Kalau misalnya nilainya 0, nah berarti siswanya yang belum mengerjakan. Gitu. Kalau nilainya 0 berarti siswanya yang belum mengerjakan. Kalau strip berarti memang gurunya yang belum menyelenggarakan ujian atau tes tersebut atau tugas tersebut. Begitu. Ayah Hukmah, bisa dipahami ya. Baik. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Bu Riana. Ya, sama-sama Ayah Hukmah. Tadi sepertinya ada yang raise hand juga ya. Atau Bundanya Fat atau siapa ya tadi? Sempat raise hand tapi turun lagi.
Nggak jadi? Nggak jadi ya? Mungkin Bu, saya bertanya Bu. Bunda Oke, silakan Bunda. Iya, di situ kan memang nilai per kolom itu sudah ada. Itu memang belum dibuat average ya Bu ya? Misalnya kalau average itu misalnya dari PH1, PH2 ditambah dengan keterampilan plus PTS tuh hasilnya berapa, itu memang tidak dibuat seperti itu. Iya. Atau nanti di raportnya. Iya, ini semuanya adalah nilai asli ya Bunda ya. Semuanya nilai asli. Nanti untuk nilai yang olahan itu untuk rapot yang sebenarnya. Kan sekarang baru rapot bayangan ya. Rapot bayangan itu semuanya nilai asli. Jadi itu nanti digunakan sebagai bahan-bahan untuk mengolah rapot semesteran. Gitu. Jadi bisa saya bilang Bu, kalau misalnya rapot yang sekarang ini kan tidak ada average. Kalau saya jumlah nih Bu, saya jumlah average berarti kan sebenarnya di atas KKM semua ya Bu ya. Begitu juga nanti di rapot begitu juga ya Bu ya. Maksudnya ya nilai pasti di atas KKM gitu. Iya. Ya, otomatis kalau memang semua komponen-komponennya itu sudah di atas KKM, otomatis ketika nanti diolah pasti di atas KKM. Begitu. Iya. Baik, Bu Diana, terima kasih. Itu aja yang mau saya tanyakan. Ya. Bu, nanya Bu. Ya, silakan Umi Aska. Iya. Untuk nilai-nilai PTS yang di bawah KKM, itu tidak dilakukan remedial dulu atau dibiarkan segitu aja nanti ada perbaikan dari tugas atau apa gimana? Ya, tadi sudah saya jelaskan mungkin ya, cuma mungkin apa Umi Aska terlambat masuk atau gimana ya. Tadi jadi untuk nilai yang di bawah KKM itu 1 minggu kemarin itu guru-guru sudah melakukan remedial Umi Aska ya. Sudah melakukan remedial dan kenapa tadi saya sampaikan bahwa kenapa yang ditampilkan di rapot PTS ini adalah nilainya yang belum diremedial ya. Jadi memang sengaja yang ditampilkan di rapot PTS ini adalah nilai asli walaupun anak sudah remedial, tapi yang ditampilkan ini adalah nilai asli PTS-nya. Jadi ini untuk gambaran kepada orang tua bahwa kemampuan asli anak ini seperti ini loh gitu ya. Terus buat apa remedialnya? Tetap buat remedialnya sudah dilakukan remedial, nah nilainya itu nilainya disimpan untuk mengolah nilai raport yang sebenarnya nanti, raport semesteran. Jadi sudah dilakukan remedial Umi Aska ya. Nah, terkadang kalau ada tugas remedial itu berupa penugasan, mungkin ada satu dua anak yang belum mengumpulkan lagi gitu. Nah, itu yang perlu dicek seperti itu. Misalnya kayak saya matematika sudah saya berikan remedial gitu kemarin. Ada beberapa anak yang belum mengumpulkan, berarti nilai remedialnya belum masuk gitu, belum punya tabungan nilai remedialnya. Seperti saya masih nagih-nagih terus ke anaknya. Itu sih Umi ya. Bisa dipahami ya. Oke, baik. Silahkan yang lain ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, mungkin untuk rapat saya cukupkan sekian ya. Nanti kita langsung ke sosialisasi PTMT ya. Pertemuan tatap muka terbatas. Oke, untuk rapat masih ada pertanyaan, silakan. Oke. Kalau tidak, saya izin untuk sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas. Saya izin share screen. Oke, jadi pertemuan tatap muka terbatas ini masih uji coba ya Bunda ya, masih uji coba karena juga arahan dari Dignas akan dimulai besok tanggal 4 ya, tanggal 4 Oktober. Nah, untuk sekolah kita teknisnya seperti yang sudah saya share di video. Mohon respon apakah sudah dilihat videonya ya Bunda? Yang saya share tadi pagi. Sudah ya? Ya gambarannya seperti itu. Sudah ya, gambarannya seperti itu. Proses PTMT kita ya, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk PTMT ini untuk kelas 7 itu hanya
1 minggu sekali. 1 minggu sekali itu pun dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti saya jelaskan. Ini untuk pesertanya dulu deh. Pesertanya dulu untuk tatap muka terbatas ini kelas kita kan kelas 7C ya, 7C di sini. Nah, dari 28 siswa itu yang sudah mengizinkan 27 orang tua ya. Dari 27 orang siswa ini nanti akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Absen 1 sampai absen 14 itu kelompok 1, kemudian absen 15 sampai absen 28 kelompok 2. Nanti teknis masuknya seperti apa? Nah, ini yang penting sekali perlu dipahami oleh ayah bunda ya. Nah, seperti ini. Kalau kelas 9 ini masuknya 1 minggu 2 kali, Senin Selasa. Kelas 8 juga 2 kali, Rabu Kamis. Nah, untuk kelas 7, karena kelas 7 ini baru uji coba pertama, kalau kelas 9 sama 8 udah uji coba yang kedua nih, jadi seminggu 2 kali. Kalau kelas 7 baru seminggu 1 kali. Untuk minggu besok ya, minggu besok ini kita kebagian hari Jumat. Kelas 7 itu hari Jumat. Nah, ini kan cuma hari Jumat aja kan ya, Ayah Bunda ya, tapi kan kita ada 2 kelompok nih. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, besok ini kan minggu ganjil ya. Besok ini kan minggu pertama, minggu ganjil. Berarti Jumat ini yang masuk adalah kelompok 1 yang absen 1 sampai absen 14. Nanti saya sebutkan siapa saja yang absen 1 sampai 14. Boleh dibantu untuk mute biar bisa fokus. Oke. Bentar, ada yang sepertinya ada yang, ntar saya mute dulu. Oke. Maaf. Nah, ini ya Bunda ya. Jadi untuk kelas kita kan kelas 7. Nah, minggu besok yang masuk adalah kelompok 1 ya kan, besok itu minggu ganjil ya, minggu ganjil. Kelompok 1 absen 1 sampai absen 14. Kemudian nanti minggu kedua itu yang masuk kelompok 2 ya, minggu kedua nanti yang masuk kelompok 2 hari Jumat juga. Jadi memang ini masih pelan-pelan sekali, uji cobanya masih pelan-pelan sekali. Jadi seminggu besok kita hanya masuk PTM 1 kali, itu pun yang kelompok 1. Seperti itu ya. Nanti minggu kedua yang masuk hari Jumat kelompok kedua. Oke, seperti itu. Nah, ini pembagian kelompoknya. Untuk kelompok 1, berarti yang masuk hari Jumat minggu besok ya, tanggal 8 ya, sebentar saya cek tanggalnya. Oktober Jumat tanggal 8, yang masuk PTM tanggal 8 itu absen 1 sampai 14 ini ya, dari Dias sampai Langit. Ya, dari Dias sampai Langit. Terus gimana yang kelompok 2? Nah, yang kelompok 2-nya ikut pembelajaran online. Jadi, seperti yang di video tadi ya, yang saya share, pembelajarannya kita hibrid ya, hibrid. Jadi guru mengajar di kelas, mengajar siswa yang offline, kemudian di depannya ada laptop ya, yang merekam juga atau nge-shoot guru tersebut yang sedang mengajar untuk diakses dari rumah. Nah, yang kelompok 2 nanti tanggal 8 itu mengakses lewat Zoom ya, lewat Zoom. Tujuannya kenapa harus dibagi 2 kelompok seperti ini? Karena memang kita harus benar-benar menjaga jarak ya, menjaga jarak. Kapasitas kelas kita itu maksimal 32. Jadi kalau semuanya masuk 28 anak, jadinya akan sulit sekali untuk menjaga jarak. Oleh karena itu, masuknya dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, hari Jumat besok yang kelompok 2 itu mengakses lewat Zoom. Terus bagaimana yang tidak setuju? Ya otomatis yang tidak setuju kegiatan tatap muka seperti Bian ya. Di sini ada Bian. Bian masuknya ke online gitu. Jadi dia tidak ke sekolah kalau memang belum setuju, tidak ke sekolah, dia ikut yang mengakses lewat online, lewat Zoom. Seperti itu. Nanti
minggu berikutnya tanggal 15 ya, tanggal 15 berarti yang masuk kelompok 2, kemudian kelompok satunya mengakses lewat Zoom seperti itu. Dan untuk Bian yang belum diizinkan berarti tetap mengakses lewat Zoom pembelajaran tersebut. Nah, ada sedikit perbedaan dengan jadwal biasa ya. Nah, di sini nanti siswa hadir ke sekolah sebelum jam 7:30 ya Bunda ya, sekitar jam 7:15 itu sudah ke sekolah, kemudian langsung menuju seperti yang ada di video itu ya. Nanti turunnya itu di depan gerbang sekolah. Kalaupun diantar harus diupayakan diantarnya sama orang tua atau orang yang memang benar-benar ditunjuk dipercaya oleh orang tua. Diturunkan di depan gerbang sekolah, kemudian di situ nanti ada petugas kami ya dari guru piket untuk mengarahkan cuci tangan dan mengukur suhu. Ya, mengukur suhu. Kemudian setelah itu langsung menuju ke masjid untuk sholat duha. Sholat duha. Kemudian setelah itu jam 8 masuk kelas, itu bersama Walas dan kegiatan bersama yang dari rumah ya online, itu bersama-sama kegiatan al surat, zikir, doa, dan cek sholat duhanya ya untuk yang dari rumah. Kemudian ini pembelajaran jam pertama, waktunya setiap jam masih 40 menit. Kemudian, nah ini perbedaannya di sini. Perbedaannya kalau biasanya online itu kan istirahatnya 20 menit. Nah, di sini untuk menghindari interaksi yang berlebihan, biasanya kalau istirahatnya kelamaan gitu, jadi pada main-main, ngobrol, istirahatnya hanya 5 menit, biar pergantian guru juga langsung gitu, begitu guru keluar, ada yang menggantikan. Jadi siswa selalu diawasin oleh guru. Kemudian jam 9:15 sampai jam 9:55 itu jam kedua, ya pembelajaran kedua. Nah, nanti ini jam 9:55 sampai jam 10:15 ini istirahat. Nah, di sini kesempatan anak untuk makan ya Bunda, dan ini pun nanti ada guru piket yang mengawasi. Kita sudah bagi guru piket selama istirahat, pada saat makan ada guru yang mengawasi untuk tetap menjaga jarak antar siswa. Perlu dipahami bahwa kantin itu tidak buka ya Bunda ya, tidak buka. Jadi mohon putranya dibawakan bekal yang cukup, karena memang tidak ada jajan untuk menghindari tadi ya interaksi, kemudian ya namanya di tempat umum gitu ya, jajanan khawatir nanti juga terjadi proses penularan dan lain sebagainya. Nah, di sini pada saat istirahat ini makan bekal dari rumah. Kebanyakan makanan berat juga dibawakan karena kan belajarnya sampai jam 1 karena ada tahsin juga ya. Jadi ada snack, ada makan berat. Kemudian jam 10:15 sampai 10:55 itu jam ketiga ya, jam ketiga. Kemudian pergantian jamnya juga cuma 5 menit ya untuk menghindari terlalu banyak interaksi. Kemudian jam keempat. Setelah jam keempat, ini siswa langsung diarahkan ke masjid untuk sholat zuhur dengan diatur jaraknya dan ada pembelajaran tahsin. Ya, tahsin. Baru nanti dijemput jam 1 siang. Jam 1 siang. Ya, mungkin memang agak sedikit repot ya Bunda, tapi memang ini upaya kita untuk menghindari penularan. Jadi mohon benar-benar dijemput oleh orang tua sendiri atau orang yang dipercaya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau mau lanjut? Kalau ini guru yang piket tadi ya, guru yang piket untuk ngawasin anak-anak selama istirahat. Maaf, Bu Riana. Ya. Mau tanya yang sebelumnya. Gimana? Yang tadi jadwal. Itu kan kita kalau kelas 7C kan dapatnya hari Jumat, Bu. Betul. Berarti mereka Jumatan di sekolah? Betul. Ya, hari Jumat, karena ini siswa laki-laki nanti ada kegiatan Jumatan di sekolah. Nanti diarahkan untuk bawa alat sholat sendiri bukan, Bu? Iya. Nanti di slide berikutnya ada ini ya, ada penjelasan bahwa memang diharapkan untuk membawa alat sholat sendiri. Nah, untuk jadwal ini sebenarnya untuk kelas 7 tidak melulu hari Jumat. Mungkin setelah 2 minggu kan kita kebagian Jumat.
Nah, nanti minggu berikutnya bisa jadi kita kebagiannya Senin Selasa. Nanti akan ada jadwal berikutnya. Jadi siswa juga merasakan nggak cuma seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali gitu, tergantung nanti ya perputaran jadwalnya. Ini coba saya share lagi ya yang tadi. Maaf. Bentar. Kan tadi kan ini kan kita jadwalnya untuk minggu pertama yang Oktober minggu pertama kedua kan hari Jumat ya. Nanti bisa jadi di minggu ketiga kita akan ini ditukar nih. Ini misalnya kelas 7 di Senin Selasa, kelas 8 misalnya kelas 8 di Jumatnya gitu. Kelas 9-nya maaf. Ini misalnya ya pokoknya diputar gitu ya. Kelas 7 bisa di sini, kelas 7 di Senin Selasa, kelas 9 di Rabu Kamis, kelas 8 di Jumat. Nanti kita tunggu info dari kurikulum perputarannya seperti apa. Yang harus kita pahami terlebih dahulu, pokoknya yang seminggu pertama kedua ini kita hari Jumat aja gitu. Yang kelompok 1 minggu pertama ini masuk, kelompok 2 masuknya minggu kedua. Seperti itu ya, Bunda Atar ya, bisa dipahami ya. Iya Bu, makasih. Sip. Nah ini tadi ya piket guru yang akan mendampingi. Nah ini untuk kelas yang digunakan. Nah kelas yang digunakan nanti kelas lantai bawah ya Bunda ya. Lantai bawah ini kalau Ayah Bunda pernah ke sekolah, di sini kantin ya, yang sini ada kantor, sini kantin, terus ini masjid ya, sini masjid. Jadi kelas kita nanti kelas C ada di sini. Jadi setelah toilet, kemudian kelas D, kita kelasnya di sini. Nanti biar anak-anak nggak bingung masuknya kemana gitu. Jadi di sini ya di kelas nomor 2 dari arah masjid. Sini arah masjid ya, turunan itu ya. Sini kantor TU, masjid dari sini. Jadi kelas kita di sini nanti, jadi biar nggak kemana-mana, habis dari masjid langsung menuju ke sini, habis sholat duha. Itu kalau kelas atas nanti digunakan untuk kegiatan tahfiz, ya kan, tahfiz kan kelompok. Jadi makanya disediakan ruangan banyak, biar nanti kelompoknya nggak besar-besar gitu. Jadi satu ruangan memang hanya digunakan satu kelompok yang sekitar berapa? 10 orang, nggak nyampe 10 orang mungkin. Ada 7, 8, atau 9 orang gitu per kelompok. Jadi seperti itu. Kemudian untuk ini yang perlu saya jelaskan juga tentang ID ya, ID meetingnya. Nah nanti kan pada saat PTM itu kan menggunakannya kelas, belajarnya kan di kelas ya. Dan disambungkan dengan Zoom yang dari rumah. Yang dari rumah kan harus mengakses Zoom kan. Nah ID meeting-nya dalam satu hari PTM itu sama terus. Jadi yang digunakan ID meeting ini yang kita gunakan untuk pertemuan hari ini. Nanti saya share lagi ke anak-anak. Jadi kalau dalam pembelajaran biasa itu kan menggunakan ID meeting guru mapel kan, masing-masing guru mapel. Nah pada saat PTM satu hari itu, hari Jumat itu masuk ke ID meeting yang sama terus. Karena kan guru mengajar di kelas dengan komputer yang sama ya, dengan Zoom yang sama. Jadi standby aja yang online ya, standby aja di ID meeting itu terus seharian itu selama hari Jumat. Tapi nanti kalau pada saat tidak PTM berarti kembali menggunakan ID meeting masing-masing guru mapel. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas ya. Ya, maka ya silakan Ayah. Bu Riana, tadi terkait jadwal yang untuk masuk PTMT ya. Tadi kan dijelaskan di slide itu untuk yang ganjil ya kalau nggak salah, kelompok bukan ganjil. Minggu ganjil, kelompok ya, minggu ganjil kelompok pertama. Ya. Minggu genap kelompok kedua. Nah, ya, tadi Bu Riana menyampaikan untuk tanggal 8 kan dicontohkan kelompok satu ya. Nah, padahal satu itu kan harusnya ganjil. Apa itu hanya tadi? Hanya misal saja? Bukan. Jadi besok itu kan minggu pertama. Itu ya besok itu kita mungkin hilangkan dulu ganjil genap ya.
Besok itu minggu pertama. Jadi ganjil itu maksudnya minggunya. Yang ganjil itu minggunya, bukan kelompoknya. Jadi kelompoknya itu cuma ada 2, kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Kelompok 1 itu absen 1 sampai 14, kelompok 2 absen 15 sampai 28. Nah, minggu pertama itu ya besok itu tanggal 8 itu yang masuk kelompok 1 gitu aja. Jadi hilangkan ganjil genapnya biar nggak gitu ya. Seperti itu ya. Makasih Bu. Baik, siap. Paham ya, insya Allah ya. Silakan. Yang lain ada yang masih bingung atau ini gimana sih? Emang kami sendiri juga ini ngaturnya gimana gitu ya biar semuanya kebagian. Sempat terpikir Sabtu masuk, misalnya kelas 7 itu maksudnya Jumat Sabtu. Tapi kita mempertimbangkan orang tua bisa protes nih kalau Sabtu masuk. Maksudnya hari keluarga disuruh datang ke sekolah gitu ya. Jadi akhirnya ya seperti itu. Kelas 7 ya sudah kelas 7 karena memang baru belajar gitu ya, baru pertama kali uji coba 1 hari dulu, walaupun ya akhirnya kan cuma 2 minggu sekali aja PTM-nya. Kita lihat nanti ini benar-benar masih uji coba. Seandainya saja nanti dari proses PTM ini ada 1 saja yang tertular, kemungkinan nanti online lagi, kemungkinan seperti itu ya. Jadi memang ini benar-benar kita hati-hati sekali persiapannya. Benar-benar diuji cobanya itu pelan-pelan sekali ya, ini 2 minggu sekali berarti ya per anak. Jadi biar tidak terlalu kaget nanti kalau memang sudah bisa, oh tidak, ternyata bisa tidak terjadi apa-apa ya, nanti mungkin akan ditingkatkan lagi seperti itu. Oke, masih ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya. Mau nanya, maaf. Ya, ini kan Sami kan belum vaksin ya, Bu? Karena dia emang kebenaran lahirnya di bulan September. Jadi sebelum vaksin, apa persyaratan PTMT itu harus udah vaksin atau gimana ya, Bu? Ya, kalau persyaratannya disampaikan oleh Diknas itu tidak ada persyaratan sudah vaksin atau belum. Jadi nggak apa-apa, Bu. Tetap ikut PTMT karena memang di bawah usia 12 tahun belum boleh ini ya, belum boleh vaksin ya. Nggak apa-apa Bu, ikut. Karena memang dari Diknas nggak ada syarat sudah vaksin atau belum. Itu memang hanya untuk ya mengurangi penularan. Gitu. Tapi kalau memang Bunda belum yakin ya, Bunda Sami belum yakin, ya sudah online aja nggak apa-apa. Gitu. Ya keputusannya dikembalikan ke ayah Bunda. Gitu. Oh, ya makasih ya Bu. Ya sama-sama. Sebentar izin saya share lagi untuk absen ya, biar ayah bunda yang hadir silahkan sambil mengisi absen. Kemudian ada ini surat pernyataan lagi. Kalau kemarin kan saya baru ngelis gitu siapa yang setuju, siapa yang tidak, itu hanya untuk membagi kelompok. Oh nanti kelompoknya seperti apa bentuknya, ternyata 14 sama 13 untuk biar nanti online terus gitu ya. Nah ada surat pernyataan tertulis, nanti saya share di grup ya, saya surat pernyataan tertulis untuk menyetujui kegiatan PTM ini, dan nanti di bawah minta tolong nanti di print tanda tangan orang tua, terus dititipkan ke siswanya pada saat masuk PTM untuk diserahkan ke saya nanti ya, hari Jumat. Yang kelompok 1 berarti hari Jumat besok untuk surat pernyataan tertulis, intinya surat pernyataan tertulis nanti diserahkan sebagai ya, ini untuk pegangan kami bahwa memang orang tua tuh benar-benar sudah mengizinkan ya, dengan persiapan kami yang seperti ini, orang tua benar-benar mengizinkan, jadi nanti tidak ada saling menyalahkan gitu ya. Ya kita sama-sama berusaha untuk mempersiapkan yang terbaik untuk putra-putri kita. Gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebentar saya cek apakah masih ada slide lagi. Sebentar ya. Tadi ini kelas ya yang dipakai. Nah ini perlengkapan siswa. Perlengkapan siswa yang harus dibawa. Pertama tentunya buku pelajaran sesuai jadwal yang diberikan. Kemudian mohon sekali putranya dibekali masker ya. Selalu memakai masker atau face shield. Kalau misalnya salah satu boleh sih. Kalau misalnya nggak nyaman dua-duanya sumpek gitu ya. Minimal masker atau face shield gitu ya. Kemudian bekal tadi ya saya sebutkan ada snack sama
makan berat karena kita sampai siang ya Bunda ya, sampai jam 1 benar-benar dipersiapkan bekal ya untuk menjaga fisiknya, karena jangan sampai anak kita nanti kurang nutrisinya terus nanti sakit dan mudah tertular. Jangan sampai seperti itu. Benar-benar ini mohon sekali diperhatikan, bekalnya ini diupayakan cukup ya, cukup ada minum, jadi biar nggak nanti tukar-tukaran gelas atau tukar-tukaran botol minum. Jadi mohon dibawakan masing-masing bekal minum, kemudian bekal yang berat, nasi dan lauknya serta snack-nya. Kemudian untuk yang perempuan ini bawa mukena karena ada sholat duha dan sholat zuhur. Untuk yang laki-laki bawa peci ya, peci, dan kalau untuk sholatnya sih pakai seragam aja. Dan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini jangan lupa karena kita ada tilawah Quran ya, Al-Quran, Al-Maksurat, sama daftar doa itu ya yang pernah di-share. Mohon nanti dicek ke putranya sudah siap semua belum Al-Qur'annya, Al-Maksuratnya, kemudian doa hariannya itu, karena nanti pada saat bimbingan ubudiyah bergantian ya, seperti biasa bergantian putra kita untuk memimpin Al-Maksurat, doa dan zikir tadi. Itu sudah sih, itu saja ya yang penjelasan tentang PTM. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Mungkin gambaran tentang PTM kalau buat yang belum sempat melihat ini ya, melihat videonya. Oh, ini nanti saya share ini. Bentar. Sound share. Ini gambaran di kelasnya seperti apa sih bentuk PTM-nya gitu ya. Ini terdengar? Kita ketahui telah disepakati oleh anggota PPK. Jadi bentuknya seperti ini ya. Atau panitia Kesejahteraan Kemerdekaan Indonesia menjadi dasar. Dari rumah mengakses. Kapan diresmikannya? Yaitu diresmikannya ketika terjadinya sidang PPKI yang pertama. Tanggal berapa? Yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1940. Jadi gambarannya, belajarnya seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Jadi guru mengajar di depan kelas, nanti di depan laptop juga, di depan laptop. Jadi kamera laptop itu yang akan menyorot guru sedang mengajar di kelas, yang bisa diakses dari rumah yang sedang online. Ya, pilihan ada, kami serahkan kepada ayah bunda mau ngambilnya seperti apa, apakah saya khawatir nih anak saya ini nanti khawatir tertular, udahlah online aja. Ya itu silahkan, atau biar anak saya ketemu dengan gurunya, atau biar bisa sosialisasi dengan teman-temannya juga, biar nggak bosan, diizinkan. Yang jelas seperti itu gambaran yang bisa kami berikan ya kepada siswa-siswa kita ya, putra-putri kita berusaha maksimal untuk memberikan pelayanan ya semaksimal yang kami bisa gitu ya, dengan memfasilitasi semua keinginan orang tua ya. Ada yang belum mengizinkan ya sudah kita fasilitasi dengan hybrid gitu, bisa mengakses lewat Zoom. Seperti itu. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum kita masuk ke nanti Horizon. Bunda Razan, silakan. Untuk jadwal pelajarannya sama Bu, seperti biasa. Ya, baru saja saya dapat info dari Bu Ferry, kurikulum. Nanti akan ada jadwal baru, nanti saya akan share Bunda ya, untuk ini baru. Kalau gambarannya sih mirip, ya pokoknya sehari 4 pelajaran, tapi nanti apakah berubah komposisinya harinya pelajarannya apa, karena kan berubah ininya ya, terkait dengan PTM, nanti paling berganti mata pelajarannya aja. Kalau yang di luar PTM, modelnya sama sebetulnya, sama seperti ini. Hanya yang berubah, yang modelnya beda itu pada saat PTM aja kan, ada yang harus ke masjid dulu, harus ubudiyah di kelas, harus ada tahsin. Nah itu aja sih bedanya. Biar anak-anak juga tahu, oh ternyata kalau kan selama ini putra-putra kita itu walaupun sudah sekolah di Nur Rahman, tapi lewat online kayak apa Nurul Rahman, mungkin belum pernah merasakan kelasnya, kemudian belum pernah
masjidnya seperti apa, bagaimana sholat duha berjamaah di masjid, bagaimana kegiatan tasin di masjid. Nah itu ya minimal sekarang sedikit demi sedikit bisa merasakan. Oke, silakan. Begitu ya Bunda Raca, nanti saya infokan lagi untuk jadwal yang terbaru. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Izin Bu Riana. Ya, silakan. Bunda siapa? Tadi boleh Bunda Kay, Bu. Bunda Kay, Bu. Ya. Bu, tadi di yang slide yang di atas tadi untuk barang yang harus dibawa itu belum ada sajadah. Apakah itu sajadah disiapkan dari sana atau harus bawa masing-masing ya? Ya, kalau sajadah, kalau mau bawa silahkan. Kami di masjid tidak menggunakan karpet, jadi kalaupun nggak bawa nggak apa-apa, karena ya sholatnya di atas lantai aja gitu. Karena kalau pakai karpet kan khawatir emang menyerap debu dan ya nanti kalau ada virus-virus terserap gitu. Tapi tidak menggunakan alas. Tapi setiap hari masjid itu dipel bersih. Jadi sholatnya benar-benar di atas lantai yang sudah dipel setiap hari ya. Tapi kalau misalnya Bunda terbiasa sholatnya harus pakai sajadah, harus bawa sajadah sendiri. Harus bawa sajadah sendiri biar tidak ini ya, tidak pinjam-pinjaman sajadah. Tapi di masjid memang tidak menggunakan karpet, hanya lantai saja. Gitu. Oh iya, Bu. Ya, silakan Bunda Kafka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan sekolah, pas pelajaran sekolah di sekolah itu anak-anak membawa sandal jepit nggak ya, Bu ya? Ya, sebaiknya bawa ya untuk wudhu. Sebaiknya bawa. Tapi pun kalau nggak bawa, sebenarnya lokasi wudhu ke masjid itu nggak harus pakai sendal, bisa langsung. Jadi konsekuensinya berarti masuk ke masjid kan pakai sepatu. Pakai sepatu, lepas wudhu di tempat wudhu di masjid itu kan memang satu area ya sama masjidnya. Itu nggak pakai sendal juga bisa. Nggak pakai sendal langsung ke masjid. Gimana? Soalnya pas saya ke sekolah itu kan ada di depan kelas kan ada tempat rak. Anak-anak sekolah itu pas masuk kelas itu dia menggunakan alas kaki atau tidak ya, Bu ya? Dilepas Bu. Jadi dari masjid misalnya kan sholat duha nih ya, sholat duha kan masuk dari gerbang terus ke masjid sholat duha. Kalau misalnya nggak pakai sendal pun wudhunya dari tempat wudhu terus kembali sholat, setelah itu turun ke kelas pakai sepatu lagi. Nah, pakai sepatu, turun ke kelasnya pakai sepatu karena kan itu jalur bukan pakai lantai ya, jalurnya jalur ya blok semen ya, khawatir nanti kotor kakinya. Nah, itu pakai sepatu baru masuk kelas, sepatunya ditaruh di rak. Kalau di dalam kelas anak-anak nggak pakai alas kaki, lepas aja ya, Bu. Lepas ya. Makasih Bu Diana. Ya, sama-sama Bunda Kafka. Oke. Bu boleh nambah nggak Bu? Ya, silakan. Bu, ini kan kalau untuk pembelajaran sehari itu ada disediain air minum aqua nggak sih Bu di sekolah? Ya, kalau di sekolah ada galon ada, tapi untuk botol minumnya bawa masing-masing ya Bunda ya. Kalau galon galonnya disediakan, air minum galon disediakan di setiap depan kelas itu ada galon. Untuk menghindari pinjam-pinjaman, masing-masing harus bawa botol minum. Oke, siap. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Oke, masih ada waktu sekitar 6 menit sebelum ke jam 9. Oh ya, nanti kan setelah ini saya akan menelpon ya, Ayah Bunda ya, menelpon pakai video call satu persatu. Nah, pengalaman selama ini itu karena ini sudah saya plot, karena kita kan waktunya sangat terbatas, jumlah kita banyak ya, 28. Jadi mohon nanti kita berusaha untuk tepat waktu gitu. Jatahnya cuma satu siswa 5 menit. Ya kalau lebih dikit saja gitu. Agar apa? Agar
bunda yang lain menunggunya nggak kelamaan gitu, khawatir terus saya mau kemana-mana nungguin telepon Bu Riana nggak ditelepon-telepon ya. Nah, jadi saya menyiapkan waktu di luar hari ini kalau memang nanti ayah bunda butuh ngobrol lebih panjang dengan saya, silahkan. Bu, saya masih belum puas karena cuma sebentar gitu ya. Silahkan nanti kapan saya bisa nelpon Ibu. Kita jadwalkan aja seperti itu, tapi untuk hari ini mohon nanti ya seperti ketika ngambil rapot itu ya, mungkin tidak berlama-lama, ngobrol panjang lebar yang mungkin nanti jatuhnya curhat dan lain sebagainya. Ya secukupnya saja sesuai kebutuhan ya, hal-hal poin-poin penting saja yang kita bahas. Untuk hal yang lebih detail yang mau ayah bunda diskusikan, nanti kita boleh ayah bunda menghubungi saya, Bu saya mau ngobrol lebih jauh, nanti kita jadwalkan. Jadi untuk hari ini sesuai jadwal saja. Gimana ayah bunda, sepakat nggak begitu? Atau mau sampai sore? Gimana? Kalau soalnya nanti kalau misalnya satu orang misalnya 15 menit aja nambah jadi 15 menit itu kita bisa sampai sore itu, nanti kasihan yang lain nunggunya jadi lama gitu ya. Nggak apa-apa ya bunda ya, jadi nanti mohon maaf kalau misalnya di tengah-tengah ini saya agak ngasih kode-kode, oh, sepertinya saya harus beralih ke bunda yang lain gitu ya. Nggak apa-apa ya, jadi kita sepakati untuk hari ini ngobrolnya sekitar 5 menit, boleh ya lebih-lebih dikit saja gitu ya. Upayakan tepat biar nanti nggak menunggu yang lain. Kemudian nanti kalau memang waktunya agak molor, saya akan infokan di grup, nih baru sampai nomor sekian nih, jadi Ibu misalnya bundanya mau masak dulu, mau apa ya nggak apa-apa disambi yang lain gitu ya. Jadi begitu ya, saya mohon maaf sekali. Pokoknya tapi saya insya Allah menyiapkan waktu 24 jam selama saya nggak ada kegiatan. Kalau ayah bunda mau ngobrol, silahkan. Jadi kita jadwalkan untuk lebih mendalamnya di luar pembagian rapot ini. Seperti itu. Kemudian nanti hari Sabtu besok itu akan Bapak ayah bunda ini akan ketemu dengan psikolog. Nanti sebelum hari Sabtu saya akan bagikan hasil psikotes putra-putra kita seperti apa. Nanti akan dibahas di hari Sabtu. Silakan disiapkan waktunya hari Sabtu besok untuk ini ya, untuk diskusi dengan psikolog tentang perkembangan psikologi putra-putra kita. Seperti itu, ya. Paling ini sekitar di Jumat atau Kamis saya akan kirimkan hasil psikotes putra-putra kita. Nanti bisa ditanyakan pada psikolog seperti apa kondisi putra kita, gitu ya. Baik, 2 menit lagi. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada waktu 2 menit. Cukup? Oke. Sudah mengisi absen semua ayah bunda? Ada 24 orang nih. Untuk sebagai penutup mohon izin kalau memang memungkinkan buka kamera, kita foto bersama dulu yuk. Ya. Oke. Kalau yang baik, saya ambil foto ya, silahkan berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ayah bunda semua atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin juga. Sama-sama. Maaf Bu Riana, Silakan. Izin live Bu Riana. Gimana dia live-nya dia?